nama saya Wahyu Simbolon dengan NIM 2030 1041. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah 3 video dokumenter dari Watchdog, yaitu yang berjudul Asimetris, Sikama Barbar atau Malapetaka di Tanah Batak, dan Demonsis. Alasan saya memilih 3 video ini atau 3 film dokumenter ini itu karena menurut saya pembahasan dan konflik yang di 3 video ini saling berhubungan atau tidak jauh beda seperti itu. Dan saya juga melihat bahwa di film ini banyak penanaman nilai moral seperti saling menolong, berjuang gitu. Dari film ini juga kita dapat belajar arti sebuah perjuangan untuk mengambil milik kita sendiri. Film dokumenter yang pertama yaitu tentang asimetris. Asimetris ini menceritakan tentang ketimpangan atau ketidakseimbangan yang terdapat di Indonesia akibat ekspansi sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit yang hadir di setiap pulau di Indonesia, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, yang mana pada krisis ini pasti sudah merasakan masyarakat ya, terutama masyarakat pelosok atau masyarakat adat. Pada awal film ini diungkapkan bahwa atau diperlihatkan bagaimana pada saat itu keadaan di Sumatera, di Papua, dan di Kalimantan. Tapi yang lebih parah itu di Sumatera dan Kalimantan, yaitu kebakaran hutan yang sangat besar. Dan pada saat itu juga pada pengusaha-pengusaha sawit atau perusahaan-perusahaan besar berkesempatan untuk mengambil lahan tersebut menjadi perkebunan sawit. Dan dalam waktu singkat itu kelapa sawit atau perkebunan sawit itu berkembang sangat pesat, atau lahan mereka bertambah banyak, khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Selain menyebabkan kebakaran hutan, perkebunan kelapa sawit juga mencemari air atau lingkungan. Seperti contohnya yang terjadi di Pulau Kalimantan, tepatnya di Desa Paminggiran Utara. Dampak dari pencemaran tersebut yakni membunuh atau merusak ikan pakuyuh yang merupakan salah satu pencaharian masyarakat sekitar. Tak hanya itu, dampak dari kehadiran kelapa sawit ini juga mengganggu psikologis masyarakat. Kenapa saya katakan mengganggu psikologis masyarakat? Karena masyarakat menjadi frustasi. Frustasinya begini, di saat mereka berdampingan kelapa sawit, mereka bingung saat mereka menanami sesuatu yang lain dari kelapa sawit pasti tidak bisa bertumbuh karena unsur hara atau zat-zat di tanah itu bahkan akan diambil atau direbut dari kelapa tersebut. Jadi akhirnya lahan mereka tak dapat ditanami kelompok lain seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat di Indonesia itu otomatis akan menjual lahannya kepada perusahaan, atau mereka menanam pohon sawit juga dan menjualnya kepada perusahaan tersebut. Jadi sama saja halnya masyarakat itu jadi asing di rumahnya sendiri, gitu. Jadi asing di tempatnya sendiri. Di film Asimetris ini saya menghubungkannya dengan tokoh sosiolog atau itu dari Dahrendorf yang mengatakan bahwa konflik akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Ia juga memaparkan jika relasi-relasi itu di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan, maka yang berkuasa ini akan semena-mena kepada bawahan sebenarnya. Yang dimana kekuasaan yang dimaksud dalam teori ini yaitu kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah atau perhitungan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Di sini saya mengambil contoh yang terjadi sekarang di Kalimantan ini, yaitu kasus Tinipan. Di kasus Tinipan ini para penguasa daerah itu semena-mena atau pemerintah itu tidak menghiraukan masyarakat adat tersebut, karena yang berkonflik ini sebenarnya masyarakat kepada perusahaan dan masyarakat kepada pemerintah. Tapi di sini perusahaan dan pemerintah itu jadi bersatu karena adanya relasi tadi. Relasi yang ada di sini itu karena mereka tuh masih ikatan keluarga, ada hubungan keluarga. Jadi kekuatan masyarakat ini tidak akan mampu untuk menyaingi pemerintah dan si perusahaan tadi. Jadi kasus ini masih sangat berkelanjutan atau masih berkelanjutan sampai sekarang. Menurut saya sih ini tidak ada henti-hentinya, karena jika kasus ini dihentikan atau perusahaan tersebut ditutup, pasti pemerintah tidak ada pemasukan lagi. Dan dimana ada yang dikatakan tuh penghasilan terbesar negara itu dari kelapa sawit. Sementara di kasus Tinipan ini yang sudah berkonflik sejak tahun 2015 sampai sekarang, ini
masih berkelanjutan sampai sekarang. Jadi tidak akan ada kesudahan dari masalah ini. Yang kedua yaitu singkam mabarbar. Singkam yang artinya kayu, mabarbar artinya terkikis. Jadi ibaratnya itu kayu yang terkikis seperti itu. Film ini atau malapetaka di Tanah Batak ini mengisahkan tentang sakitnya kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah Toba atau sekitaran dari Toba yang berdampingan hidup dengan PT Toba Pelestari atau TPL yang awalnya itu PT Merayu. Yang terbesarnya ada di semua kabupaten yang ada di daerah Sumatera Utara yang mencakup Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Umbas atau Kabupaten Suntutan, Kabupaten Samosir, bahkan sampai ke Kabupaten Sambulunga. Bagi masyarakat adat Batak, khususnya saya sendiri ya, tanah adalah identitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika saya tidak memiliki tanah, itu saya tidak memiliki arti lagi di marga saya. Gitu. Ibaratnya itu kalau di kami tidak ada tanah, tempat untuk akhirat juga tidak ada. Jika tanah kita hilang, maka hilang pula identitas masyarakat adat Batak. Tetapi dengan kehadiran PT TPL ini, tanah itu kemudian diklaim sepihak oleh penguasa berdasarkan izin yang diterima dari pemerintah. Katanya dapat izin dari pemerintah. Keberadaan PT TPL ini yang dianggap menimbulkan, bukan dianggap sih, memang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat adat, khususnya adat Batak seperti itu. Karena mereka dengan semena-mena mengambil tanah itu, menggarap dengan sesuka hatinya. Mereka memiliki dasar atau bukti yang kuat, yaitu mereka dapat izin dari pemerintah gitu. Dan masyarakat tidak bisa melawan, karena yang namanya juga izin pemerintah itu, jika kita melawan, kita yang kena hukum seperti itu. Dan TPL ini juga banyak menimbulkan konflik bagi masyarakat adat Batak ya, khususnya yang di daerah Danau Toba. Dengan hadirnya PT TPL ini mengakibatkan banyak masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat atau yang dialami masyarakat Batak. Itu sampai ada yang melakukan kekerasan fisik terhadap masyarakat karena masyarakat masih berusaha melakukan unjuk rasa untuk menuntut atau menggusur PT tersebut. Yang kedua itu dengan digarapnya hutan mereka, pendapatan mereka juga makin berkurang. Yang dimana pendapatan mayoritas masyarakat adat Batak itu menghasilkan kemenyan dari hutan. Nah, semenjak kehadiran TPL, hutan mereka harus dibabat atau ditumbangi, jadi kemenyan-kemenyannya juga dihabisi. Pada film Singkam Mabarbar ini saya menghubungkannya dengan teori dari Antonio Gramsci, yaitu tentang hegemoni, yang dimana hegemoni merupakan suatu bentuk kekuasaan atau dominasi dari kelas penguasa atas nilai kehidupan yang berupa kayak kultur, nilai, dan norma pada suatu kelompok, yang pada akhirnya membentuk masyarakat tersebut sebagai kelompok terdominasi yang secara sadar mengikuti kerangka sistem yang dibuat oleh si pendominasi tersebut. Jadi tujuan dari adanya hegemoni adalah menarik perhatian masyarakat atau mengarahkan pada hal-hal yang difokuskan oleh penghegemoni. Kenapa saya mendukung teori ini? Karena banyak juga masyarakat adat Batak itu yang sudah terdominasi dari perusahaan tersebut. Film dokumenter yang ketiga yaitu tentang The Houses, yang dimana film Houses ini menceritakan menggambarkan konflik adat di Papua masih sama dengan film-film sebelumnya, yaitu tentang asimetris, Singkam Mabarbar dan Batak, itu masih sama dengan hubungan masyarakat adat. Tapi di sini latar belakang konflik ini itu antar marga, yaitu marga Houses, di mana mereka menggunakan tanah adat mereka untuk pembangunan proyek Merauke Integrated Food Energy and Estate. Melalui proyek tersebut, pemerintah bekerja sama dengan investor untuk menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Terungkap praktik penguasaan tanah tanpa persetujuan seluruh anggota marga Mauses. Setelah peristiwa ini, marga Mauses mendatangi PT Agri Prima Cipta Persada atau ACP menuntut penjelasan. Jadi marga Mauses ini melaporkan PT ACP atas kasus penyerobotan tanah adat mereka atau pembusukan hutan adat mereka. Di situ Polsek dari Merauke masih menerima laporan tersebut, tapi tidak membuat berita atau acara pengadilan perkara tersebut. Yang kayak didiamin begitu, jadi tidak ada tindak lanjut dari masalah atau laporan dari marga Mauses. Ini masih sama dengan teori dari yang tadi.
jika relasi-relasi struktur sosial ini bukan penguasa atau kekuasaan seperti itu. Jadi di saat pemerintah memberikan kayak mengambil alih dari masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan bersama, di situ masyarakat masih mau gitu. Jadi dari kepercayaan tersebut pemerintah jadi semena-mena atau sesuatunya mengambil lahan tersebut, yang dimana lahan tersebut sudah ada sebelum pemerintah ada seperti itu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari ketiga video ini itu konflik ini akan sulit untuk diselesaikan karena yang menjadi lawan itu adalah pengusaha-pengusaha besar dan selagi mereka memiliki backing dari pemerintah, kita sebagai masyarakat tidak akan bisa menyentuh mereka, tidak akan bisa melawan mereka seperti itu. Dan menurut pandangan saya sebagai mahasiswa sosiologi, untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini itu memang cukup sulit, tapi harus dilakukan. Ketika kita diam saja, maka kita akan menjadi mudah. Tapi ketika kita bertindak, kita juga akan menjadi tidak berguna seperti itu. Karena ketika kita melawan, kita akan dikena sanksi seperti itu, kita akan dihukum. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa sosiologi itu, untuk melawan hal seperti ini itu membutuhkan proses yang besar atau membutuhkan persiapan yang sangat matang. Maksudnya persiapan yang sangat matang itu yang pertama itu kita perlu mengamati dari perusahaannya, bagaimana pembangunannya, bagaimana relasi mereka. Nah di sini kita juga perlu mengamati pemerintah. Nah, semakin kita dekat kepada pemerintah, maka kita juga memiliki peluang untuk menang melawan. Pesan yang dapat saya sampaikan dari sini bedah video yang ketiga ini itu kiranya perjuangan kita tidak mudah goncang atau semangat kita tidak mudah hancur atau diluluhkan oleh orang-orang kuat seperti itu. Kita bisa menjadikan mereka sebagai penyemangat kita. Maksudnya ketika mereka bertindak atas kita itu kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi bagi kita. Dan dimana seperti contoh dari video-video ini, mereka tidak menyerah, tidak kenal lelah untuk mencapai tujuan mereka. Walaupun mereka disiksa, dianiaya, dikriminalisasi, bahkan ada yang dipenjara, mereka tetap berjuang untuk menuntut hak mereka. Saya jadi teringat dengan kata-kata Bung Karno yang mengatakan perjuangan saya lebih mudah karena saya mengusir bangsa lain. Perjuangan kamu akan sulit karena kamu lawan bangsamu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil video, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, teman-teman, atau itu kata saya kurang jelas.